وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Yaitu asal dalam muamalah adalah halal. Ini kaidah penting. Al-aslu fil muamalah al-hil. Hukum asal muamalah itu halal. Hukum asal muamalah itu halal. Ya, jadi semua yang kita lakukan hukum asalnya itu halal. Maksudnya apa? Pada dasarnya semua akad atau transaksi yang terjadi antara dua pihak adalah halal dan mubah. Sehingga semua bentuk muamalah yang belum ada atau telah ada pada dasarnya boleh, kecuali ada dalil soleh, sohih yang jelas melarangnya. Jadi kaidahnya ini tambahannya al-aslu fil muamalah al-ibahah. Kalau di sini al-khil, ya, illa madala dalil ala tahrimiha. Kecuali ada dalil yang melarangnya. Beda kayak ibadah. Ibadah itu kebalik. Semua ibadah itu haram kecuali ada dalil yang memerintahkannya. Al-aslu fil ibadah at-tahrim. Hukum asal ibadah itu terlarang. Illa madala dalil ala wujubiha. Kecuali ada dalil yang memerintahkannya atau mewajibkannya. Kamu sholat ya harus ada dalil perintah sholat. Kalau nggak ada dalil perintah sholat ya nggak usah sholat. Tapi lucunya ada orang yang nggak belajar, nggak nemukan dalil perintah sholat, belum pernah baca dalil perintah sholat, dia nggak mau sholat. Padahal dalilnya ada. Nah, tapi kalau muamalah, semua muamalah itu boleh kecuali ada larangan. Sehingga hukumnya keluar dari kaidah asal dengan dalil dan diberi hukum lain di luar hukum asal. Adapun bila tidak ada dalil yang melarangnya, maka ini berlaku hukum asalnya, itu boleh atau mubah. Jadi kalau nggak ada larangannya boleh. Dan ini mencakup bentuk dan jenis muamalah, barang yang dimuamalahkan, serta tempat bermuamalah, waktu muamalah, serta lain-lainnya. Bebas. Tapi kalau ada aturannya, ya ngikut. Dasar kaidahnya yang pertama ayat. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada Quran surat Al-Maidah, ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Penuhilah akad-akadmu. Ayat ini berisi perintah menunaikan transaksi dan muamalah secara mutlak. Semua bentuk muamalah selesaikan. Ya, baik bentuknya lafaz, baik bentuk dan lafaznya ada pada zaman Nabi waktu itu atau belum ada. Oleh karena itu hal ini menunjukkan bahwa asal dalam muamalah itu halal atau boleh. Dua ayat-ayat yang menunjukkan pembatasan di umum, kemudian dibatasi kecil itu kan. Hal terlarang dan perbuatan dan sifat tertentu sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul la ajidum fi ma uhiya ilayya muharraman ala ta'imin yat'amuhu illa ayyakuna maitatan au daman masfuhan au lahma khinzir fa innahu rijsun au fiskon uhilla li ghairillah bih faman iturra ghaira baghin wala adin fa inna rabbaka ghafurur rahim." Katakanlah, tidak aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya. Ya, jadi semua makanan boleh kecuali bangkai, darah, atau yang mengalir, artinya darahnya keluar kemudian ditampung. Kalau darah yang nggak mengalir, contohnya darah yang di tulang. Tulang sumsum itu loh, yang patahin itu tulang sumsum ayam atau apa itu kan kadang suka ada darahnya sedikit tuh. Itu nggak apa-apa. Atau kemudian kalau kamu makan jeruan itu kadang suka ada darahnya dikit, nggak ikut setelah kamu cuci itu kan, terus kamu rebus itu kan, dalamnya itu kadang ada darahnya dikit, itu nggak apa-apa. Atau daging babi, karena sesungguhnya semua itu kotor atau binatang yang disembelih atas nama selain Allah. Jadi ayam tapi kok jadikan sajen itu nggak boleh. Maka barang siapa yang dalam keadaan terpaksa sedang dia tidak menginginkannya, artinya tidak sedang pengen makan makanan tadi itu, benar-benar nggak pengen gitu, karena dia tahu itu haram, maka kalau emang kepepet silahkan. Maka sesungguhnya ya Tuhanmu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Allah Ta'ala. Dalam ayat di atas Allah Subhanahu wa taala membatasi hal yang terlarang pada jenis dan sifat tertentu, sedangkan yang tidak diketahui ada pengharamannya maka diberlakukan hukum halal. Jadi yang tiga disebutkan haram, sisanya berarti halal. Itu dulu kaidahnya. Oh, ternyata nanti ada hadis tentang larangan makan binatang bertaring ya. Berarti dikhususkan lagi. Selain tiga tadi yang bertaring-bertaring itu nggak boleh. Kucing nggak boleh, harimau nggak boleh, singa nggak boleh, serigala nggak boleh, dan seterusnya. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu la taqulu amwalakum bainakum bil batil. Wahai orang yang beriman, jangan makan makanan, jangan makan ya, harta-harta di antara kalian dengan cara batil. Jadi kalau kamu mau ngambil hartanya temanmu gitu kan, nggak boleh hukum asalnya. Illa antakuna tijarotan, kecuali ada transaksi jual beli. Fajar punya duit 10 juta, kita pengen dapat duit 10 jutanya Fajar. Caranya gimana ya? Kita jual HP kita ke Fajar. Biar Fajar ngasih 10 juta ke kita. Wah, HP kok 10 juta? Ya apa, motor gitu kan. Tapi kalau kemudian nggak ada sebab jual beli, ya, duitnya Fajar 10 juta kita ambil, itu namanya nyolong. Antara dimingkum, itu pun juga harus dalam keadaan ridho. Wala taqtulu anfusakum, dan jangan kemudian kalian membunuh dirimu. Jadi bunuh diri itu dilarang. Innallaha kana bikum rahimah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Penyayang kepada kamu. Dalam ayat ini Allah tidak memberikan syarat dalam penjagaan kecuali saling ridho. Dengan ini, maka ayat ini menunjukkan bahwa asal dalam muamalah itu halal.
Nah, jadi ketika ridho ada transaksi jual beli maka itu menjadi halal barang orang lain kita miliki. Keempat, firman Allah Subhanahu wa taala wa qad fassala lakum ma harrama alaikum. Sungguhnya Allah telah menjelaskan yang haram-haram. Artinya kalau haram ini kamu jauhi, maka insya Allah kamu masuk dalam wilayah yang halal. Kemudian sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Ahalallahu fi kitabihi wa huwa halalun, wa maharrama fa huwa haramun." Apa yang dihalalkan oleh Allah dalam kitabnya maka itu halal, apa yang diharamkan maka itu haram. Wa masakata anhu fa huwa afwun faqbalu minallahi afiyatah. Dan apa yang kemudian ya toh, tidak ada hukumnya, ya, didiamkan darinya bahwa afun maka itu dimaafkan, boleh itu. Faqbalu minallahi afiyatah. Maka terimalah dari Allah kemudahannya. Wa makana rabbuka nasiya, dan Allah berfirman bahwasanya Rabbmu tidak pernah lupa. Jadi jangan nganggap nggak ada hukumnya kalau kamu nggak tahu. Hakikatnya ada dan nggak ada hukumnya. Kalaupun benar-benar nggak ada, maka itu sebenarnya boleh. Ya, contoh misalnya, khamr jelas dilarang. Minum-minuman yang halal, susu dan seterusnya, Nabi pernah melakukan. Berarti kan itu boleh. Tapi kemudian makan biawak, makan kadal gurun, dop, gitu kan. Nabi nggak makan nih, tapi Nabi mendiamkan, sakataan, Nabi diem, gitu kan. Nah, ketika Nabi diem, ya berarti itu halal buat kamu. Maka itu afiyatah. Maka itu adalah sebuah pembolehan dari Allah Subhanahu wa taala. Silakan, nggak apa-apa kalau doyan. Tapi kalau nggak doyan, jangan dipaksakan. Rasulullah SAW menyebut hukum sesuatu yang tidak diharamkan dan dihalalkan dengan kata afun, dimaafkan atau boleh. Ini menunjukkan bahwa asal segala sesuatu hukumnya adalah boleh selama nggak ada larangan. Jadi boleh itu ada dua, boleh karena memang dihalalkan atau boleh karena memang nggak ada hukum haramnya. Nah, gitu loh. Kemudian yang keenam, Rasulullah SAW bersabda, Inna a'doman nas jurman man sa'ala an sayin lima yuhram fakhurima min ajli mas'alatih. Sungguhnya orang yang paling besar kejahatannya, jurman, adalah orang yang bertanya tentang sesuatu yang tidak diharamkan, lalu diharamkan dengan sebab pertanyaan itu. Contoh kayak kemarin itu, yang saya contohkan. Ya, makan anjing haram atau enggak? Jelas itu enggak boleh, kemudian dia berusaha untuk menghalalkan. Walaupun dia bahasanya, saya enggak menghalalkan loh, saya cuma enggak melarang, lebih bedanya apa, gitu kan. Nah, jadi hati-hati sama beberapa pendakwah-pendakwah yang modelnya seperti itu. Ketujuh, ditinjau dari dalil akli, ya, dengan akal, ada tiga hal. Akad transaksi termasuk perbuatan dan aktivitas yang selalu menjadi adat kebiasaan. Jadi kita tuh transaksi terus-menerus itu tiap hari. Maka manusia sudah biasa melakukannya dalam keadaan kebutuhan dunia mereka, maka asal hukumnya adalah boleh dan tidak dilarang sampai ada dalil yang mengharamkan. Jadi hukum asalnya semua transaksi kita itu boleh sampai ada dalil yang mengharamkan. Nah, ada yang mengharamkan ya stop gitu loh. Ya. Oh, saya kan nggak dagang, saya kan kerja, saya kan transaksinya cuma sebulan sekali sama bos saya dikasih gaji gitu kan. Ya, itu kan pendapat kamu. Faktanya kamu setiap hari kamu beli makan misal gitu, atau beli beras, atau mungkin beli sabun, setiap hari kan kamu beli gitu kan. Ya, atau beli pulsa gitu kan. Nah, apapun setiap hari itu kita tuh mesti transaksi. Sehingga muamalah itu kita lakukan hampir setiap hari. Kemudian yang kedua yaitu syariat tidak mengharamkan jenis akad kecuali hanya beberapa saja. Maka tidak ada dalil pengharaman menunjukkan ketidakharamannya. Jadi yang diharamkan itu beberapa aja. Minuman keras, babi, darah, dan seterusnya. Binatang yang bertaring, binatang yang berkuku tajam, barang-barang yang hobis, yang jelek, yang kotor, yang jijik gitu kan, itu juga dilarang. Maka ya itu aja gitu loh. Sisanya berarti boleh. Makanya aneh gitu. Ketika ada seorang muslim makan babi, kemudian ucap bismillah, kemudian diposting masuk medsos gitu. Aneh. Kenapa aneh? Karena Allah haramkan babi, tapi ada jutaan binatang selain babi yang halal. Kenapa kok milih babi? Itu kan berarti apa? Wa may yusakillah wa rasulah. Itu berarti kan nantang Allah dan Rasulnya. Nantang gitu kan, sama aja. Jadi dia itu dilarang tapi malah ditekat itu. Itu kan berarti nantang. Maka ya hati-hati ketika kita melakukan seperti itu. Sehingga kalau nggak ada larangannya berarti boleh. Kemudian yang terakhir, dalam keabsahan akad transaksi tidak disyaratkan adanya izin khusus dari syariat. Jadi nggak semua dalil apa. Itu kalau muamalah jangan ditanya gitu. Kalau tanya gitu adalah untuk konteks ibadah. Gitu. Kok orang poso tanggal 17 Muharram itu? Dalilnya apa? Nah itu benar. Tapi kalau kemudian, sesuk transaksi transaksi motor itu ya, tapi tanggal 17 Muharram ya. Terus kamu nanya, dalilnya apa kok kudu tanggal 17? Lah sing ngudokke sapa? Tanggal 17 itu karena saya libur. Nah, jadi kita bisa ketemu COD-an. Gitu. Kalau gitu dong apa-apa, nggak perlu dalil gitu. Tapi kalau kemudian puasa tanggal 17 Muharram, ya, tanya dalil, bener itu. Ya. Maka nggak ada izin khusus dalam syariat terkait dengan muamalah.
Nah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, kaum muslimin apabila melakukan transaksi tertentu dan belum mengetahui keharaman dan kehalalannya, maka seluruh al-fikih yang aku ketahui menghukumi absahnya transaksi tersebut. Maka apabila mereka tidak meyakini keharamannya, ya, walaupun orang yang bertransaksi tersebut belum mengetahui penghalalannya, baik dengan ijtihad atau tidak, atau taklid, atau juga tidak ada seorang pun yang menyatakan bahwa akad transaksinya tidak sah kecuali orang yang meyakini bahwa syariat menghalalkannya. Seandainya izin khusus syariat menjadi syarat keabsahan transaksi, maka transaksinya tidak sah kecuali dengan adanya izin kebolehan. Contoh, kamu mau makan talok, boleh apa enggak? Hah? Boleh apa enggak? Boleh. Kenapa? Karena enggak ada larangannya. Terus kamu mau makan ganja, boleh enggak? Kenapa? Larangannya apa? Apakah Nabi mengatakan diharamkan buat kamu ganja? Hah? Kaedahnya umum, yaitu semua yang memabukkan, kullu muskirin khamrun, qaliluhu au kasiru haramun. Maka semua yang memabukkan itu dihitung khamr, sedikit atau banyaknya haram. Berarti ganja masuk di situ, enggak boleh. Termasuk opium, termasuk jamur letong. Nah, di letong itu nanti kalau tumpukan letong itu keluar jamurnya, itu nembok masak marai, mendem. Itu enggak boleh. Jadi kayak gitu, semua yang memabukkan. Nah, sekarang pertanyaannya, mungkin aku pernah nanya di sini, tapi Yahya kita belum pernah tak tanya soal ini. Ngombe banyu tape, wedang tape untuk orang? Boleh. Kalau tidak mabuk. Oleh wedang tape mari mabuk lah. Nah, jadi kalau 3 hari ke bawah itu aman. Tapi kalau wedang tape yang memang disimpan sudah 3 bulan, berbulan-bulan, itu jelas memabukkan. Maka nggak boleh diminum. Makanya kalau kamu beli legen yang baru dipecah itu boleh. Tapi kalau kamu lihat ada legen yang warnanya putih kayak susu itu udah nggak boleh, itu udah jadi tua. Gitu ya. Jadi hati-hati kalau beli legen. Ada yang pernah minum legen? Belum. Gue pernah. Tenane. Nah, Eko, rasanya kayak apa? Aneh. Yang seger apa yang mana? Jangan-jangan sing tuku sing putih kayak susu gue. Dikasih. Lah ya warnanya apa? Putih kayak susu. Oh. Lah ya keruh kayak gimana? Kayak banyu degan itu. Oh. Ya, kalau itu masih yang ori gitu. Oh, ada yang banyu putih yang kayak susu putih itu, nah itu udah banyak fermentasinya. Baik, ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum. Saya rasa kita pagi ini cukupkan dulu sampai jam 5.30 karena demikian yang bisa kita sampaikan dan kita diskusikan. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.